Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Renungan hari ini berjudul Bebas di Dalam Roh, ditulis oleh Mike Whitmer. Orville and Wilbur Wright tidak memiliki lisensi pilot. Mereka juga tidak pernah mengenyam bangku kuliah. Mereka adalah montir sepeda, tapi memiliki mimpi dan keberanian untuk mencoba terbang. Pada tanggal 17 Desember 1903, mereka secara bergantian menerbangkan pesawat Wright Flyer dalam 4 penerbangan yang terpisah. Yang paling lama hanya berlangsung 1 menit, tetapi usaha itu mengubah dunia kita untuk selamanya. Baik Petrus maupun Yohanes sebetulnya tidak memiliki izin untuk berkhotbah. Keduanya tidak pernah masuk seminari. Mereka cuma nelayan yang dengan dipenuhi Roh Yesus berani memberitakan kabar baik. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Para tetangga Orville dan Wilbur tidak serta-merta menghargai pencapaian mereka. Surat kabar di tempat mereka tinggal tidak mempercayai cerita mereka. Publik pun menganggap sekalipun benar penerbangan itu terlalu singkat untuk dianggap penting. Setelah keduanya menerbangkan dan menyempurnakan pesawat mereka beberapa tahun lamanya,
barulah masyarakat menyadari pencapaian yang mereka telah lakukan. Para pemimpin agama tidak menyukai Petrus dan Yohanes. Mereka memerintahkan kedua rasul itu agar berhenti memberitakan Yesus. Tetapi Petrus menolak dengan berkata, "Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Sahabat ODB, mungkin Anda sering dipandang sebelah mata. Mungkin juga Anda dicemooh oleh orang lain. Tapi tidak apa-apa. Kalau Anda memiliki Roh Yesus, Anda bebas untuk hidup dengan berani baginya. Sahabat ODB, tugas atau orang seperti apa yang membuat Anda merasa tidak mampu? Lalu bagaimana Anda dapat mengandalkan kehadiran Roh Kudus dalam diri Anda untuk menghadapi tantangan itu hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ini milik-Mu, maka pakailah aku seturut kehendak-Mu. Amin.